Adopsi massal kendaraan listrik menjadi faktor krusial dalam mewujudkan Indonesia nol emisi. Namun, ambisi ini menghadapi banyak tantangan, di antaranya masih minimnya tempat charging station serta masih terbatasnya ketersediaan baterai untuk kendaraan listrik. Kerjasama pengembangan industri baterai mobil listrik sebagai pendukung utama membentuk ekosistem nol emisi menjadi salah satu sektor prioritas yang ditekankan Presiden Jokowi dalam lawatan kerjanya ke Australia Selasa 4 Juli lalu. Ada beberapa prioritas ke depan yang harus dilakukan bersama-sama. Antara lain yang pertama, Indonesia dan Australia harus membangun kerjasama ekonomi yang lebih substantif dan strategis melalui pengembangan bersama produksi baterai EV. Sinergitas antara Indonesia dengan Australia pun disepakati dengan penandatanganan MOU kerjasama Critical Minerals antara Kadin Indonesia dengan pemerintah negara bagian Western Australia. Melalui kerjasama ini, Indonesia dan Australia akan saling melengkapi kebutuhan akan komponen pembuatan baterai kendaraan listrik. Ini sangat penting karena lithium menjadi kunci daripada salah satu komponen untuk membuat baterai. Nah, ini menjadi penting sekali. Namun selain itu, mineral lainnya juga yang dimiliki oleh Australia dan juga milik Indonesia, bagaimana kita bisa melakukan sinergi supaya bisa meng-create value yang baik untuk Indonesia dan juga untuk Australia. Tak hanya Indonesia, ambisi membentuk ekosistem mobil-mobil listrik juga menjadi perhatian serius pemerintah Australia. Saya berkesempatan mendengar langsung rapat antar divisi di pusat pemerintahan Australia yang membahas rencana besar mengkonversi kendaraan dinas para pegawai di parlemen sepenuhnya menjadi kendaraan listrik. Salah satu pemicu percepatan konversi ini karena pemerintah wilayah Canberra akan memberlakukan pelarangan penggunaan mobil non-listrik mulai tahun 2035. Adalah Comcar atau Commonwealth Car yang berani memutuskan mengganti seluruh kendaraan dinas parlemen ke mobil listrik dalam jangka waktu 1 tahun. Dan pilihannya jatuh pada mobil listrik buatan perusahaan ternama asal Jerman. This is a fully electric vehicle. And it is designed from the ground upwards to be fully electric. So it's not a converted previous model. There's no petrol or diesel versions of this car. It's fully electric. The key thing with electric is it reduces our emissions now to zero. So it's a zero emission vehicle, and this is the way that the Australian government is going with its electric vehicle strategy. And Comcar is one of the first agencies to make a decision to eventually convert all of our vehicles. Bukan hal yang mudah untuk mengubah kebiasaan para pengguna kendaraan konvensional agar beralih ke mobil listrik. Salah satu penyebabnya karena masih minimnya ketersediaan pusat pengisian daya listrik atau charging station. Di Canberra sendiri, saat ini baru ada 18 pengisian ulang mobil listrik. 12 diantaranya charging khusus untuk mobil listrik asal Amerika yang tak bisa digunakan kendaraan listrik merek lainnya. Ketersediaan infrastruktur pengisian mobil listrik atau tempat charging mobil listrik menjadi tantangan besar hampir di semua negara. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di Canberra, Australia. Untuk mendorong masyarakat mau beralih pada penggunaan mobil listrik. Meski secara ekonomi, pengeluaran penggunaan mobil listrik jauh lebih hemat ketimbang mobil bensin. Tapi masyarakat tentunya tetap baru akan mau beralih pada mobil listrik bila tempat charging sudah banyak tersedia dan gampang diakses. Dari Canberra, Australia, Yunita Tandililing, Kompas TV.